Maka bagi orang mukmin dunia itu ya ada di tangannya, tapi tidak sampai masuk tembus ke dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan az-zuhd? Az-zuhd dibaca dengan dhammah zainya, az-zuhdu atau zuhdun, dan terkadang dari sisi bahasa dibaca dengan fathah zainya, zahdun. Secara bahasa adalah al-i'rad 'ani syai', berpaling dari sesuatu, ihtiqaran wastisgharan, karena menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang hina, nggak punya nilai. Berpaling dari sesuatu karena menganggap bahwa sesuatu itu hina, sesuatu itu nggak bernilai, dan kita pun tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu karena itu hina. Itu namanya zuhud. Iya. Karena juga diantaranya karena sesuatu itu sangat tak bernilai, sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, maka makna secara umum atau terjemahnya, zuhudlah engkau dalam urusan perkara dunia, artinya Anda jangan terlampau menganggap dunia itu begitu berharga. Sekedarnya aja udah. Hanya untuk fasilitas-fasilitas kita menuju ketaatan dan ibadah kepada Allah, bukan sebagai tujuannya. Bukan berarti zuhud dalam urusan dunia itu berarti akhirnya nggak mau mengambil perkara dunia sama sekali. Itu tidak benar. Jadi kita butuhkan itu, karena hidupnya dunia dibutuhkan, tapi bukan itu yang jadi tujuan utamanya. Yang jadi tujuan utamanya adalah akhirat. Sedangkan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini Allah berikan dari perkara dunia. Nah, perkara-perkara dunia itu apa saja? Ya banyak maknanya. Diberikan harta, ya perkara dunia. Diberi kedudukan jabatan, juga perkara dunia. Diberikan kekuatan fisik yang kuat, tenaga yang kuat, juga bagian dari perkara dunia. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin ingat hadis innamal a'malu binniyat. Di dalam hadis innamal a'malu binniyat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan perkara dunia dua di sana. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa orang yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maksudnya adalah harta. Siapa orang yang hijrahnya untuk mendapatkan harta, yang dia dapat ya raih, awim ra'atin yankihuha, atau wanita yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya sesuai yang dia niatkan. Itu hanya contoh saja yang disebutkan Rasul, bukan dunia cuma dua itu, tapi di antara contoh. Nah, siapa orang yang jadikan urusan dunia itu sebagai tujuan utamanya, yang semestinya dia zuhud, artinya zuhud itu meninggalkan hal itu, maksudnya adalah tidak jadikan itu sebagai prioritas. Dia hanya jadi sarana, ada dipakai gitu, ada digunakan untuk ketaatan kepada Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk akhirat. Maka Allah akan mencintai kita, gitu ya. Maka oleh karena itu orang sedekah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia lipat ganda hartanya di dunia, itu berarti dia ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala modal untuk lebih banyak beramal saleh. Bukan tujuan sedekahnya biar semata-mata hartanya banyak gitu aja, bukan. Jadi dia sedekah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta yang berlimpah agar semakin banyak sedekahnya. Maka bagi orang mukmin dunia itu ya ada di tangannya, tapi tidak sampai masuk tembus ke dalam hatinya. Apa saja itu? Semuanya itu. Maka pasti kita diuji dengan kehilangan.
Semua kita. Pasti kita diuji dengan apa? Kehilangan. Kehilangan anggota keluarga wafat. Gitu. Iya, semua sedih mestinya. Seperti musibah yang terjadi kan. Ada anggota keluarganya yang wafat, ya, pesawat wafat dan seterusnya sebab kecelakaan. Pasti diuji dengan kehilangan, hartanya hilang, keluarganya hilang, diuji semuanya. Dan itu bagian dari kehidupan dunia tadi. Tapi kalau dia niatkan itu untuk akhirat, dia akan bersabar dan dia pun akan diperjumpakan lagi oleh Allah Rabbul Alamin dengan keluarganya. Akan Allah perjumpakan lagi. Kalau memang ini orang mukmin, yang keluarganya orang mukmin, akan diperjumpakan lagi nanti di akhirat. Sehingga kesedihannya tidak terlampau berlebihan. Tetap sedih, tapi nggak berlebihan. Dan juga akhirnya karena dunia hanya sebagai sarana saja, jadi ringan buat dia, nggak berat, tidak terlampau berat. Kalau toh dapat, tetap dia bersyukur kepada Allah. Karena dia yakin itu sebagai tambahan modal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah hilang, dia pun bersabar. Karena memang dia yakin ini datang dari Allah, kembali juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, siapa orang yang memprioritaskan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya.